Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 333 Surat Undangan Bergengsi. Sebenarnya ada yang seperti itu. Mungkinkah kali ini dia datang ke sini bukan untuk pesta pernikahan, melainkan untuk harta karun di Gunung Seribu Monster? Chu Feng akhirnya mengerti bagaimana villa bergengsi itu mampu mengumpulkan kekuatan terkuat dari seluruh provinsi 9 ke tempat ini. Jadi ternyata semua orang tidak datang ke sini untuk suatu pertemuan pernikahan, juga bukan untuk aliansi sejati, melainkan untuk harta karun di Gunung Seribu Monster. Meskipun dikatakan seperti itu, jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Villa bergengsi itu ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menyingkirkan duri yang merupakan Gunung Seribu Monster untuk mengambil harta karun di dalam Gunung Seribu Monster, tetapi mereka juga tidak ingin semua orang datang ke Gunung Seribu Monster, tanah harta karun, untuk mengambil sebagian keuntungan. Jadi, itulah sebabnya mereka mengadakan apa yang disebut pesta pernikahan. Itu juga berarti hanya orang-orang dan kekuatan yang memperoleh persetujuan dari villa bergengsi yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Seribu Monster. Gubo menjelaskan, rasanya sangat menyusahkan. Dari apa yang kulihat, mengapa tidak langsung bergabung dengan kelompok kekuatan terkuat dan menyerang Gunung Seribu Monster bersama-sama? Orang-orang yang dapat dimobilisasi oleh pertemuan pernikahan ini hanyalah orang-orang kuat di dalam generasi muda. Bahkan jika mereka adalah karakter tingkat jenius, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan kelompok binatang mengerikan di dalam Gunung Seribu Monster, kan? Chu Feng merasa sedikit bingung. Kau tidak mengerti. Sebenarnya, beberapa kekuatan terkuat di 9 provinsi memiliki hubungan yang bermusuhan. Semua orang ingin memperebutkan gelar kekuatan nomor 1 di 9 provinsi, jadi kecuali tidak ada pilihan, mereka sama sekali tidak akan benar-benar bersekutu. Paling-paling, mereka akan bergandengan tangan untuk sementara, tetapi masih akan ada banyak eksploitasi dan kekhawatiran. Selain itu, jika beberapa kekuatan besar secara terbuka bergandengan tangan, akan ada kecurigaan pemberontakan, dan akan sulit untuk menghindari ketidaksenangan dinasti Jiang. Pada saat itu, semua orang harus menghadapi konsekuensinya. Dan pertemuan pernikahan ini bukan hanya untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan besar. Ini terbuka untuk semua orang di benua 9 provinsi, dan bahkan tidak ada batasan usia. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat datang ke tempat ini. Itulah manfaatnya. Para ahli tersembunyi yang tinggal di tempat terpencil di pegunungan dan hutan dan juga tidak tergabung dalam sekolah atau faksi manapun dapat datang dan mengambil sebagian dari hadiahnya. Para jenius dan monster dengan kekuatan puncak juga dapat datang dan mengambil sebagian dari hadiahnya. Jika terjadi kecelakaan pada para jenius di Gunung Seribu Monster, tanggung jawabnya bukan ditanggung oleh villa bergengsi. Tanggung jawabnya ditanggung oleh binatang buas di Gunung Seribu Monster. Jadi, kekuatan di balik kejeniusan itu sama sekali tidak akan mengabaikan dan tidak melakukan apapun terhadap binatang buas di Gunung Seribu Monster. Dengan kata lain, karena villa bergengsi ingin mengurus Gunung Seribu Monster tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka mereka harus bersekutu dengan orang dan kekuatan lain yang memiliki kekuatan. Namun, karena ada raksasa, dinasti Jiang, yang berdiri di sampingnya, ada banyak batasan jika mereka ingin bersekutu dengan kekuatan lain. Selain itu, bergandengan tangan sementara dengan kekuatan untuk melawan musuh selalu merupakan pedang bermata dua. Jika satu tempat ditangani dengan buruk, akan ada kerugian ganda dan vitalitas mereka sendiri akan terganggu. Namun, villa bergengsi menyelenggarakan pesta pernikahan ini, dan hal terbesar yang dilakukannya adalah mengurangi tingkat kerusakan diri. Jika terjadi sesuatu yang salah, mereka dapat dibebaskan dari semua tanggung jawab. Dubo menjelaskan. Jadi begitulah. Setelah mendengar penjelasan Gubo, Chu Feng baru mengerti situasi spesifik tentang pertemuan pernikahan. Harus dikatakan bahwa Gubo yang berasal dari World Spirit Guild jauh lebih berpengetahuan dalam hal informasi daripada Chu Feng. Lagi pula, karena mukanya, bahkan kekuatan tingkat puncak pun hanya akan mengirim orang-orang dari generasi muda untuk bergabung dalam pertemuan pernikahan ini. Namun, di sini, tidak ada seorang pun yang kekuatannya tidak melampaui yang lain. Chu Feng, kamu pasti tahu kalau villa bergengsi itu mengirimkan 8 surat undangan bergengsi, kan? Gubo melanjutkan bicaranya. Surat undangan bergengsi. Aku tidak tahu. Apa itu surat undangan bergengsi? Chu Feng benar-benar tidak tahu. Melihat itu, Gubo tidak mengejeknya karena telah memblokir informasi. Dia terus menjelaskan, kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun World Spirit Guild-ku diundang, tetapi misalnya kamu dan aku, serta banyak orang di generasi muda World Spirit Guild, kita masih perlu melewati beberapa ujian sebelum kita benar-benar dapat masuk dan berpartisipasi dalam apa yang disebut pertemuan pernikahan, dan baru setelah itu kita memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Seribu Monster. Namun, orang yang menerima surat undangan bergengsi tidak memerlukan tes atau ujian apapun. Bisa dikatakan itu adalah simbol kekuatan dan kedudukan. Namun, villa bergengsi yang mengirimkan 8 surat undangan bergengsi bukanlah rahasia. Yang ingin kukatakan kepadamu adalah siapa saja yang diundang oleh 8 surat undangan itu.
kata Gubo. Siapa mereka? Chu Feng semakin penasaran. 8 orang ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar terkenal di kalangan generasi muda di benua 9 provinsi saat ini. Provinsi Tang, murid nomor 1 dari sekolah Yuangang, Tang Yixiu. Provinsi Song, murid nomor 1 dari sekolah Dewa Api, Song Qingfeng. Provinsi Yuan, murid nomor 1 Sekte Putih Tersembunyi, Bai Yunfei. TN, Bai Yunfei sama dengan awan putih beterbangan. Provinsi Ming, murid nomor 1 Lembah Bebas dan Tak Terkekang, Liu Xiaoyao. TN, Xiaoyao sama dengan bebas dan tidak terkendali. Provinsi Sui, murid nomor 1 Lembah Dewa Pedang, Murong Yu. Juga anggota klan Jie, calon kepala suku, kakak laki-laki Jie Bufan, Jie Qingming. Dan juga orang nomor 1 di generasi muda Guild Roh Duniaku, Su Zhongyu. Orang-orang itu sangat kuat. Beberapa sudah memasuki alam surga, dan bahkan mereka yang belum, mereka berada di puncak alam mendalam. Beberapa menguasai metode kuat yang unik, dan beberapa bahkan menguasai persenjataan elit. Mereka adalah eksistensi yang bahkan mereka yang berada di generasi lama tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Namun, di antara orang-orang itu, Chu Feng, kau harus berhati-hati terhadap seseorang, Jie Qingming. Jie Qingming telah melangkah ke alam surga, dan dia tidak hanya memiliki persenjataan elit dari klan Jie, Armor of Tones, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah biru. Orang itu begitu kuat sampai-sampai dia bisa memandang rendah orang-orang dari generasinya sendiri. Yang terpenting adalah dia sangat menyayangi adik laki-lakinya, Jie Bufan. Terakhir kali, kamu menyerang Jie Bufan di Menara Hantu Asura. Kali ini, jika kamu bertemu Jie Qingming, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah bagian dari World Spirit Guildku, jadi kali ini, jika kita dapat dengan lancar memperoleh kualifikasi untuk pertemuan pernikahan dan berhasil memasuki Gunung Seribu Monster, itu akan baik-baik saja selama kamu terus mengikuti kami. Karena, kakak tertua dari Serikat Roh Duniaku, Su Zhongyu, melangkah ke alam surga belum lama ini dan dia juga seorang spiritualis dunia jubah biru. Dengan dia di sana, bahkan jika Jie Qingming ingin menyentuhmu, dia masih perlu memikirkannya 3 kali lagi. Gubo mengingatkan dengan serius. Chu Feng menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung musuh besar. Alam surga. Chu Feng sangat tahu betapa mengerikannya orang-orang di tahap itu. Yan Yang Tian dan Lin Moli yang merupakan orang-orang di alam surga tingkat 1 mampu memaksanya ke keadaan itu, apalagi jenius terkuat di klan Jie, Jie Qingming, yang memiliki persenjataan elit dalam genggamannya. Gubo, itu tidak benar. Kamu mengatakan bahwa ada 8 surat undangan bergengsi, tetapi kamu hanya menyebutkan 7 orang. Siapa yang ke-8? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Chu Feng, kamu seharusnya bisa menebak siapa orang terakhir itu. Kata Gubo, aku bisa menebaknya. Namun, kepala Chu Feng dipenuhi kabut. Ya, pikirkan baik-baik. Ada 9 provinsi di benua 9 provinsi. Provinsi Han diduduki oleh dinasti Jiang, dan raksasa itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan kekuatan lain karena dari lubuk hati mereka memandang rendah kita. Adapun murid nomor 1 dari villa bergengsi, Liu Zizun. Meskipun dia sangat kuat, karena pesta pernikahan ini terbuka untuk umum, mustahil baginya untuk menerima surat undangan. Pikirkanlah. Selain orang-orang terkuat di generasi muda di provinsi-provinsi tersebut, provinsi mana lagi yang tidak disebutkan? Ini, kau sedang membicarakan provinsi Asure milikku. Benar sekali. Orang yang diundang dalam surat undangan bergengsi terakhir berasal dari generasi muda provinsi Asure.